Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sepak bola Indonesia. Jumpa lagi bro bersama Adi di sini di Warga Bola Channel yang pastinya ingin memberikan suatu informasi yang datangnya dari timnas Garuda kita, baik yang senior maupun yang akan bertanding besok ya di SEA Games 2025 di Thailand, yaitu timnas U22. Apa kabar semuanya bro? Mudah-mudahan sehat selalu buat lo semuanya, dan terima kasih yang sudah menyimak video-video gua di Warga Bola Channel. Dan kali ini gue ingin coba sedikit membahas dan membedah dari kekuatan timnas Garuda kita yang insya Allah besok akan bermain ya di Thailand SEA Games, itu bermain perdana, yaitu nanti melawan timnas dari Filipina, tepatnya di hari Senin besok ya, di tanggal 8 Desember 2025, pastinya di pukul 18.00. Besok kita akan ketemu Filipina. Nah, Jumat nanti di tanggal 12 Desember 2025 kita bertemu dengan Myanmar. Jadi di grup C ya, kita ini kita ketemu Filipina dan Myanmar. Pastinya udah semua tahu bro tentang 23 ya pemain yang sudah diberangkatkan ke sana, dan saat ini juga sudah latihan untuk persiapan besok ya. Dan untuk posisi kiper, sepertinya kiper utama nanti dipercayakan sama Cahya Supriyadi di situ ya. Meskipun ada dua ya untuk cadangannya ya, Muhammad Ardiansyah dan juga Dava Fasya di situ. Dan kemudian pemain untuk backnya, belakangnya ya, di situ ada Muhammad Ferrari, ada Kadek Arel, ada Dodi Tripamungkas di situ, ada juga Robi Darwis dan Frankie Misa, dan juga ada Kakang Rudianto dan Dion Max ya, pemain naturalisasi kita yang akan mencoba memperlihatkan kebolehannya di ajang SEA Games nanti. Dan kemudian di pemain tengah nanti ada Nanda Raihan, ada Raka Cahyana gitu, dan juga ada Ivar Jenner ya, yang sudah bisa memperkuat timnas Garuda kita di U22 besok. Ada Tony Firmansyah, di situ juga ada Rivaldo Papahan, dan juga ada nah itu dari pemain tengahnya. Dan pemain depannya itu ada Rifki Rai ya, yang menggantikan dari Marcelino Ferdinand ya. Sayang sekali Marcelino tidak bisa gabung di U23 kali ini di SEA Games ya, karena ada cedera hamstring di sana sehingga tidak jadi untuk terbang ke Thailand. Namun mudah-mudahan tanggung jawabnya dilimpahkan oleh Rifki Rai di situ ya, pemain Persik itu yang bisa meyakinkan kita untuk bermain apik ya. Dan kemudian juga ada Rafael Sturridge, ada Hoki Caraka juga di situ, ada Dennis James, ada Rahmat Arjuna, dan pastinya sudah bergabung dan sudah latihan juga Mauro Gistra. Kalau kita lihat ya dari pemain-pemain yang ke-23 tersebut ya, gua sendiri sebagai supporter timnas Garuda, pencinta sepak bola timnas Garuda ya, gue sangat yakin dengan pemain-pemain yang dibawa oleh Coach Indra Safri di sini. Bisa gue bilang lumayan mewah di situ ya. Karena kenapa disebut mewah di situ? Banyak pemain-pemain yang pernah bergabung senior timnas Garuda kita, zamannya Coach Sintayong ya. Di situ ada Rafael Sturridge, ada juga Ivar Jenner yang memperkuat ya. Yang pastinya ada James Dean sendiri, yang notabene mereka pemain-pemain bagus naturalisasi di situ. Dan kita berharap juga tambah mempercayai diri dari pemain-pemain kita lainnya ya, dengan hadirnya Ivar Jenner di situ ya, dengan hadirnya Rafael Sturridge, dengan hadirnya Mauro Gistra di situ, dan ada Jean Reven juga yang dimana pengalamannya cukup lumayan ya, dan ini membawa suatu semangat baru untuk
memperkuat timnas Garuda kita di SEA Games besok melawan Filipina. Dan persiapannya sampai akhir ini ya, persiapan dari timnas Garuda kita, menurut dari Coach Indra Safri merasa puas dengan kinerja dan latihan pada sampai detik akhir ini dan cukup baik, merasa puas ya di situ. Dan juga mengatakan tidak ada alasan kata untuk tidak maksimal dalam permainan tersebut. Dan berarti merasa yakin sekali Coach Indra Safri. Mudah-mudahan keyakinannya tersebut bisa membuat semangat bagi timnas Garuda Muda kita ya. Ya, Indra Safri menyatakan bahwa tidak ada alasan untuk tidak maksimal pada pertandingan esok hari untuk melawan Filipina ya. Namun bagi catatan bagi timnas Garuda kita U22 ya, yaitu memang ketika kita melihat waktu friendly match dengan Mali ya, itu memang yang sangat disayangkan yaitu kekurangannya pada pemain belakang atau back di situ. Cukup perlu diberi catatan dan diperhatikan bagi Coach Indra Safri, karena memang gol-golnya waktu melawan Mali kesalahan dari para pemain belakang. Dan lain, speednya kurang ya. Nah, terus pengawalan terhadap pemain lawan masih merasa kurang di situ. Body touch-nya juga kurang pada waktu melawan Mali ya. Mudah-mudahan kali ini di permainan nanti untuk melawan Filipina lebih baik lagi dari segi pertahanannya bro. Ya, memang itu yang jadi terus di catatan ya. Menurut gue sendiri pun ketika kita melihat timnas U22 memang harus diperhatikan dari lini pertahanannya. Sangat diperhatikan lini pertahanan karena sangat lemah sekali di situ. Nah, sedangkan untuk depan dan tengah itu sudah cukup bagus. Ya, itu kekuatan dari timnas Garuda kita. Meskipun ada kekurangannya di situ, mudah-mudahan bisa diperbaiki nanti pada laga Filipina besok. Nah, kemudian gue pengen juga sedikit menginformasikan tentang kekuatan dari Filipina, bro ya. Ternyata Filipina juga bukan tim pemain-pemain yang biasa saja atau di bawah kita. Ternyata di kekuatan Filipina sendiri itu lumayan cukup bagus sekali dan perlu adanya pengawalan ketat di situ bro. Nah, di timnas Filipina sendiri itu rata-rata kurang lebih sekitar 13 pemain abroad ya, itu ada di squad Filipina U22. Jadi dia lebih banyak berkarir di luar ya. Nah, itu juga kekuatan Filipina yang harus kita perhitungkan sendiri. Dan juga ada pemain ya, penyerang yang bisa dikatakan haus gol ya, karena dia berhasil pernah menjebol gawang ya di AFF U23 ya. AFF kemarin U23 tahun kemarin atau tahun ini di AFF 2025 ya, yaitu Otto Bisong ya. Dia pemain penyerang yang sangat bagus saat ini di Filipina. Terbukti 3 gol bisa dia persembahkan di AFF U23. Itu luar biasa ya. Dan juga ada juga pemain yang berasal dari klub Belgia di situ. Ya, namanya Dylan Demusang yang benar-benar harus kita perhatikan di situ. Dan kemudian ada pemain Clifton ya, Isayah Abituka. Nah, itu juga pemain belakang yang cukup kuat. Nah, itu merupakan pemain-pemain kuat bagi Filipina sendiri. Nah, itu dia sekelumit tentang kekuatan dari Filipina, sehingga kita tidak boleh menganggap remeh, tidak boleh menganggap enteng ya untuk adik-adik kita U22 untuk melawan Filipina. Dan memang untuk target pertama dari Coach Indra Safri yaitu menang melawan Filipina dan juga menang melawan Myanmar. Intinya yaitu kita harus berhasil di fase grup dulu. Berarti pertandingan harus kita menangkan. Oke bro, mudah-mudahan kita bersemangat
untuk timnas Garuda kita yang berjuang besok di SEA Games 2025 di Thailand, supaya hasilnya sempurna, baik, dan bisa mempertahankan medali emas. Medali emas harga mati. Oke bro, jadi gue itu aja. Terima kasih yang telah menyimak video gue ini di Warga Channel, Warga Bola Channel ya. Bersama Adi di sini, kami undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sepak bola Indonesia. Ciao.